There wasn't anything to cure this before the world fell apart. When have I been in the woods? Teeth, and then she swallows you whole and barfs out your bones. Where? Baltimore QZ? It's gone. Phaedra's never gonna come up here. Halo sahabat Bones, apa kabar semuanya? Hari ini saya akan menghibur kegabutan brutal kalian yang suka ngacak-ngacak cadu. Lalu kasbon ke warung teh Epa ame bisa udut jarcok sabatang tapi ngutang. Hehehe. Alangkah baiknya kalian cari tempat kegoleran termadep anu ngeunaheun bari kopdut sea geuning. Oke sahabat Bones, tidak usah basa-basi seperti si dia, langsung saja kita lanjut ke filmnya. Setelah kemarin kalian nonton episode 2, lalu maksa lanjut episode 3, dan sekarang digaskeun saja langsung oleh Om Sahabat Bones. The Last of Us episode 3. Diceritakan bermula Zu yang sedang di pinggir sungai, sepertinya dia sedang mencari tutut. Dan Ellie yang sedang merenung dengan kesedihannya di dalam hutan atas kepergian Tess. When have I been in the woods? Say I'm sorry. I was gonna say that I've been thinking about what happened, which has taken. Nobody made you go along with this plan. Di sisi lain, daripada mereka merenung terus, akhirnya mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Yaitu ke kediaman Will dan Frank dengan perjalanannya yang cukup ngemplan atau jauh. Cumberland Farms. Akhirnya Zu memutuskan untuk singgah di sebuah toko yang pernah ia datangi. Bahkan ia juga pernah menyimpan sebuah barang di tempat rahasia tersebut. I had a friend who knew everything about this game. There's this one character named Melina. You forgot what you preached. No. I'm just zeroing in. Saat Ju nguyak hese muka barang yang ia jadikan tempat rahasia, di sini Ellie mengkepoi ruangan-ruangan yang ada di toko ini. Saat Ellie memasuki basement yang cukup buluk dan gelap, ternyata di dalamnya terdapat zombie yang malang sudah tertindih puing-puing bangunan. Saat ditilik-tilik, zombie pun ditusuk oleh neneng Ellie. Di sisi lain, Ju saat sudah mendapatkan yang ia inginkan, dia tersadar bahwa Ellie tidak ada. Lalu Ellie pun dicari, dan tidak lama kemudian, Ellie pun kembali. There's not much ammo out there for this thing. Ellie di sini tidak menceritakan apapun yang sebenarnya telah ia temui di dalam. Lalu mereka pun melanjutkan kembali perjalanannya. Good times, sure. So lucky. Lalu saat di tengah perjalanan yang santuy tapi ngemplan, di sini Ellie bertanya-tanya pada Zu tentang kenapa di kotanya bisa terjadi wabah seperti ini. Jika benar wabah ini karena penularan dari salah seorang yang kena gigitan, maka siapakah orang yang pertama terkena virus jamur cordyceps ini? Lalu Ju berpendapat bahwa penyebaran virus ini tidak hanya lewat gigitan, bisa saja lewat makanan yang lebih pesat menyebar. You eat enough of it, it'll get you infected. Eat some Thursday night or Friday morning. Lalu obrolan mereka berhenti karena ingatan Zu yang teringat saat 20 tahun lalu, bahwa pemerintah melakukan pembantaian. Saat 20 tahun lalu, pemerintah mengevakuasi semua warga ke tempat yang lebih aman. Tetapi, saat semua sudah dievakuasi, ternyata ada seorang bapak-bapak gondrong seperti Zeus yang nyumput di ruangan bawah tanah yang bernama Bill. Saat dia keluar, ternyata tidak ada satu orang pun yang tinggal bersamanya di sana. Di sini Bill auto hidup sendirian, lalu Bill membuat jebakan-jebakan dan mengambil semua persediaan untuk bertahan hidup. Dia bertahan hidup sendiri sampai 4 tahun, tetapi suatu hari tiba-tiba alarm keamanannya berbunyi dan menandakan bahwa ada makhluk hidup yang datang. Why did you take that long to answer?
Saat dicek, ternyata terdapat bapak-bapak tua yang terjebak di dalam lubang jebakannya. Dia mengakui dirinya tidak terkena virus saat ditodongkan senjata. Karena Bill si cowok gak tegaan, akhirnya dia membantu bapak-bapak itu dengan senang hati. Boston is that way. You can make it by nightfall. Lalu bapak-bapak tua ini diperbolehkan untuk singgah sementara di rumahnya, dan juga dia diberi makanan tur minuman yang enak-enak. Sambil mereka menikmati makanan tersebut, Bill pun di sini mengcurhat karena dia sudah lama tidak mendapatkan teman curhat. Ternyata bapak tua ini bernama Frank. You're welcome. So I guess I'll be... Is it antique? 1948. Look, these aren't yours. My mother. Oh my goodness. It's my favorite. 3 tahun kemudian, Bill dan Frank adu bacot karena tingkah laku Frank yang seenaknya. Dan di sini, Frank ternyata mengajak orang lain untuk hidup dengannya di tempat itu. Lalu Bill sedikit ketakutan karena orang yang baru takut membawa wabah virus. Not now, but not then. Everything else myself. It is not a map. So help me, I will run through one of your... Okay. Pada akhirnya, rekan Frank datang dan ternyata itu adalah Joe dan Tess. Lalu mereka pun saling berkenalan serta bercakap-cakap. Schizophrenic. What can I just say, gun aside, which I get. By the way, Neil is such a beautiful place. It's been so long. Di sini Joe meminta kerjasama dengan Bill, karena Joe rasa Bill mempunyai buku, suku cadangan mesin, dan obat-obatan. Setelah waktu cukup untuk singgah Joe dan Tess di tempat itu, dia berpesan pada Bill bahwa cepat atau lambat bakal ada orang asing yang mengambil alih tempatnya. Lalu dia pun kembali lagi pergi ke komunitasnya. 3 tahun kemudian, Bill dan Frank pun jogging bersama dengan umur yang ternyata sudah cukup tua. Lalu di sini, Frank memberikan kejutan pada bebek Bill yang ternyata dia menunjukkan tanaman stroberi miliknya sebagai imbalan senjata yang diberikan oleh Bill pada Frank. I'm sorry. Malam pun tiba. Saat 2 kakek-kakek tua ini molor, tiba-tiba datanglah orang-orang asing yang berusaha memasuki lingkungannya. Tetapi, orang-orang asing itu terkena jebakan kakek Bill yang sudah direncanakan semadap mungkin. Karena kekacrutan di luar, akhirnya Bill dan Frank pun terbangun. Lalu momen membagongkan pun dimulai. Di sini Bill mendapatkan tembakan mantan yang sangat menyakitkan. I got you. Sehingga Frank gercep mengobati luka tersebut dengan seadanya. Leave the gas on. The fence will kill the rest. I made a list for you. Call Joel. 10 tahun kemudian, di sini Frank sudah berkiripu dan dia hanya bisa diam di atas kursi roda. Dan di sini juga Bill sangat setia terhadap Frank yang sama tuanya. Did you take your pills? Oh no. Keesokan harinya, Bill dikagetkan Frank yang tiba-tiba ada di sampingnya sambil menggunakan kursi roda. I don't want you falling asleep in the chair. I won't. You will. Lalu Bill rada emosi karena ini bisa membahayakan Frank. Di sini Frank tiba-tiba berbicara bahwa hari ini adalah hari terakhir untuknya. Who's calling Bill, the door-to-door MRI salesman? There wasn't anything to cure this before the world fell apart. Dan di hari terakhir ini, dia ingin dibuatkan roti isi yang lezat. Lalu roti itu untuk diantarkan ke area bukit, agar hari ini jadi hari yang indah daripada hari kemarin. Frank dan Bill di sini menikmati makanan malam yang lezat. Lalu Frank menyuruh Bill untuk memasukkan sebuah serbuk ke dalam minuman Frank. Setelah itu, mereka pun melanjutkan untuk istirahat di akhir hidupnya. Scene beralih pada Joe dan Ellie yang sudah sampai di tempat Bill dulu.
Lalu Joe mencari keberadaan Bill di tempat itu. Frank, you hear anything, you see anything? Yell. Di sini Ellie menemukan sebuah surat dan satu kunci. Whomever, you're probably Joe. Isi surat itu yang pada intinya, Bill tahu Joe akan kembali ke rumahnya, sehingga Bill menyerahkan untuk mengambil semua yang dibutuhkan Joe yang ada di rumah ini. Dan Bill juga menyarankan Joe untuk tidak memasuki kamarnya. I leave you all of my weapons and equipment. Lalu Joe pun mempersiapkan semua peralatan yang ia butuhkan untuk menjaga dirinya dan Ellie. Joe pun terkaget saat melihat senjata-senjata Bill yang sangat madep. Why was the music on? No. Dan Joe mengajak Ellie untuk berangkat ke rumah saudara Joe karena dia percaya bahwa saudaranya bisa membawa Ellie menuju lab untuk diperiksa. Mereka pun OTW dan film pun tamat. Kata-kata Madodep hari ini, kita sebagai manusia harus saling tolong-menolong, layaknya kakek Bill dan Tess.